dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Luke Heriadi menyapa para wanita yang dikasihi Tuhan dalam wadah persekutuan doa wanita air hidup. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan kiranya melimpah dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita boleh tetap semangat dan tetap kuat dalam mengiring Tuhan, dalam menghidupi firman-Nya, dalam kita memegang peran kita sebagai apapun untuk kita hidup jadi berkat. Mari kita berdoa untuk kita sebentar akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan bagi Allah kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang penuh dengan kasih setia, yang penuh dengan kebaikan bagi kami sekalian. Bapak, kami serahkan sebentar pemberitaan firman-Mu, supaya para wanita khususnya yang mendengar firman ini, semangat mereka boleh dibangkitkan oleh firman Tuhan. Karena terlalu banyak hal yang dapat membuat kami menjadi lemah. Tapi kami tahu kuasa firman-Mu mampu membangkitkan semangat kami dalam mengiring Tuhan, sehingga kami dapat jadi berkat bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu khususnya dan semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, para wanita yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema berfungsi dan berguna. Bayangkan kalau kita punya satu alat atau perabotan atau kendaraan, tapi kendaraan atau peralatan atau perabotan yang kita punya tidak berfungsi. Bayangkan kita punya mobil, tapi mobil itu ada spare part-nya yang rusak dan mobil itu tidak bisa digunakan. Mobil itu hanya ada di garasi kita. Ya, mungkin kita tidak perbaiki
Dan mobil itu tidak akan berguna karena ada spare partnya yang rusak. Mobil itu tidak bisa berfungsi. Kalau tidak bisa berfungsi, maka tidak berguna. Kita punya mungkin peralatan lainnya. Mungkin kita punya handphone. Dan handphone itu ada spare part yang rusak. Ya, handphonenya ada, tapi tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Ya. Laptop, kita punya laptop. Laptop itu rusak. Berarti tidak berfungsi, maka tidak berguna. Hidup orang Kristen, Tuhan sudah tetapkan untuk berfungsi dan berguna. Artinya, hidup kita sebagai orang-orang Kristen, para wanita yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk jadi berkat. Sebab itu, kita harus berfungsi dan berguna sesuai dengan peran kita masing-masing. Saya mengajak untuk kita membaca di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita melihat surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Kalau kita buka firman Tuhan, judul perikop dari Roma 12 ayat 9 sampai 21 adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian kita bisa melihat di sini bagaimana firman Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam kasih. Ya, Tuhan ingin hidup kita berfungsi dan berguna. Tuhan ingin hidup kita jadi berkat. Haleluya. Sesuai dengan peran kita masing-masing. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apa saja. Mungkin yang bekerja di sebuah perusahaan, mungkin memegang perusahaan. Haleluya. Mungkin apa saja yang dilakukan, apa saja yang diberikan tanggung jawab, di mana kita memegang sebuah peran dalam hidup kita. Tuhan ingin kita berfungsi dan Tuhan ingin kita berguna. Kalau berfungsi dan berguna, peran apapun yang kita lakukan, kita berfungsi dan berguna di situ, maka hidup kita jadi berkat. Nah, seperti apa hidup yang berfungsi dan berguna itu? Para wanita yang dikasihi Tuhan, Roma 12 ayat 9 sampai 21 ya memberi sebuah pemberitahuan kepada kita. Perikopnya hidup dalam kasih. Kalau kita menghidupi kasih, hidup dalam kasih, mempraktekkan kasih. Kasih menjadi praktek dalam hidup kita. Maka itulah hidup yang berfungsi dan berguna. Jadi hidup yang berfungsi dan berguna, itu prakteknya adalah hidup dalam kasih. Mempraktekkan kasih. Puji Tuhan. Nah sebaliknya, kalau kita keluar dari apa yang ditetapkan Tuhan, hidup dalam kasih. Maka di situ kita hidup misalnya dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan iri hati, dengan tidak ada sukacita, hidup dengan kebencian. Hidup kita tidak akan membawa pengaruh apa-apa. Artinya membawa pengaruh yang baik. Tidak akan. Kita tidak akan berfungsi. Para wanita yang dikasihi Tuhan, kalau para wanita yang dikasihi Tuhan tidak berfungsi, ya Anda tidak akan jadi istri yang baik. Tidak akan jadi ibu yang baik. Ya, Anda tidak akan jadi pelayan yang baik. Haleluya. Berfungsi di mana? Pertama, dalam rumah tangga. Yang kedua, mungkin yang bekerja. Ya, di lingkungan pekerjaan. Haleluya. Dan secara khusus saya juga berbicara dalam persekutuan doa wanita air hidup. Itu adalah sebuah komunitas anak-anak Tuhan. Dari berbagai denominasi gereja. Dan sudah banyak memberkati. Dan sudah banyak menjadi berkat. Haleluya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Untuk tatap muka. Persekutuan yang biasa diadakan. Tatap muka, bertemu, bersekutu. Sekarang tidak lagi. Dibatasi. Dan sekarang hanya bisa dilakukan untuk sementara ini. Ya selama pandemi ini melalui online. Haleluya. Apakah para wanita yang dikasihi Tuhan
yang tergabung, yang ada dalam persekutuan doa wanita air hidup. Semangatmu masih berkobar. Semangatmu untuk melayani masih berkobar. Semangatmu untuk peduli satu dengan yang lain masih berkobar. Kerinduanmu untuk bertemu satu dengan yang lain, bersekutu, ya, berinteraksi, haleluya, bercengkerama satu dengan yang lain. Apakah itu masih berkobar-kobar? Waktu setahun bukan waktu yang pendek, tapi ini bisa membuat persekutuan ataupun kedekatan atau keintiman menjadi hambar. Tuhan pernah berkata, supaya jangan kamu meninggalkan kasih yang semula. Demikian juga persekutuan ini, apakah masih berkobar-kobar? Mari bangkitkan dan kobarkan kembali persekutuan ini. Walaupun hanya melalui online. Ya, kobarkan lagi api semangat untuk bisa saling memotivasi, saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, puji Tuhan, walaupun semua itu melalui online, tapi kobarkan itu. Jangan sampai kendor. Seperti Roma 12 ayat 11 tadi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita berfungsi dan berguna. Pertama di keluarga. Jadilah istri yang berfungsi sesuai dengan perannya sebagai istri. Bagaimana seorang istri menghadapi suaminya. Seorang ibu dengan anak-anaknya. Berfungsi di tempat pekerjaan. Jadi terang di situ. Dan juga dalam persekutuan orang-orang percaya. Dalam hal ini secara khusus. Dalam persekutuan doa wanita air hidup. Mari kita berfungsi. Semangat-semangat yang pudar. Bangkit kembali. Api pelayanan bangkitkan kembali. Di tengah-tengah keterbatasan. Api pelayanan, api kasih itu bangkitkan. Haleluya. Jangan dibiarkan kendor. Puji namanya Tuhan ya. Melalui sarana komunikasi, media internet ya, yang begitu mumpuni pada masa kini. Nah, kita tetap api pelayanan, api kasih. Semangat itu harus berkobar-kobar ya di tengah-tengah segala keterbatasan ini. Puji namanya Tuhan. Jadi kalau kasih dipraktekkan kita berfungsi. Ya, berfungsi. Tapi orang yang tidak berfungsi karena tidak mempraktekkan kasih. Jadi terlalu banyak orang tidak mempraktekkan kasih sehingga hidupnya tidak berfungsi dan tidak berguna sesuai dengan perannya. Misalnya istri sakit hati, kepahitan dengan perilaku suaminya. Ya, bisa saja itu. Sehingga akhirnya bersikap dingin, bersikap masa bodoh. Ya, sebagai seorang istri, ya, karena kepahitan dengan suaminya tidak berfungsi. Tapi kalau kasih, dia mau mengampuni. Kalau kasih, dia mau menerima kelemahan suaminya. Kalau kasih, dia mau sabar. Jadi berfungsi. Jadi fungsi seseorang ya itu akan dinyatakan melalui praktek kasih. Akhirnya jadi berguna, jadi berkat. Ya. Terlalu banyak kesaksian yang kita dengar. Orang-orang, wanita-wanita yang mempraktekkan kasih. Dia berfungsi sesuai dengan perannya. Sebagai seorang istri. Ya, sehingga dia berguna. Dia doakan suaminya, dia ampuni suaminya. Dia sabar terhadap suaminya. Dia kuatkan suaminya. Dia hiburkan suaminya. Ya, dia support pekerjaan suaminya. Dia mau menjadi pendengar yang baik. Mungkin suaminya banyak persoalan di kantornya, di tempat pekerjaannya. Dia mau support, dia mau dengar. Sekalipun suaminya seringkali mungkin bertindak yang tidak menyenangkan atau juga yang bisa melukai hatinya. Haleluya. Tapi kasih itu dipraktekkan membuat seorang istri, seorang wanita berfungsi. Kalau sudah berfungsi pasti berguna. Ya, tapi kalau kasih tidak dipraktekkan, haleluya, itu jadi sesuatu hal orang jadi nggak berfungsi. Istri ya istri, seorang wanita sebagai ibu ya ibu, ya, tapi nggak ada perannya. Ya, tapi kalau kasih, ya dipraktekkan, peran itu akan kelihatan. Kita melihat
seorang wanita bernama Abigail. Ya. 1 Samuel pasal 25. Kita baca ayat yang ketiga. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, ya, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Kisah ini terjadi di Karmel. Ada orang kaya, ya. Orang ini namanya adalah Nabal. Dia orang Maon dan dia punya peternakan itu ada di Karmel. Juga padang penggembalaannya. Dia sangat kaya. Nah, istrinya Abigail, orang yang cantik dan bijaksana. Ya, orang yang cantik dan bijaksana. Ternyata dalam praktek kehidupannya kita nanti bisa melihat Abigail itu seorang yang hidup mempraktekkan kasih. Ya, mempraktekkan kasih. Puji Tuhan. Ceritanya dalam kisah ini, dia punya banyak ternak dan hari itu adalah hari pengguntingan bulu domba. Jadi sedang panen bulu domba. Dan kemudian di Karmel itu ada Daud dalam pelariannya. Dan seringkali Daud bersahabat dengan gembala-gembalanya yang Nabal. Ya, gembala-gembalanya Nabal. Puji namanya Tuhannya. Bahkan menjaganya. Nah, ketika Nabal kemudian panen, dia bilang, mengutus orang-orangnya Daud itu. Dan dia bilang, ya, wah, diberkati dan sebagainya, Nabal itu. Dan kemudian mereka minta belas kasihan, meminta sedikit bagian dari hasil panen bulu domba itu. Nabal dengar itu dia marah, menghina Daud. Ya, akhirnya Daud marah dan berniat hendak membunuh Nabal. Istrinya Abigail mendengar kisah itu. Ya, dan dengan bijaksana dia melunakkan hati Daud dengan memberi persembahan dan meminta maaf atas kata-kata dan ancaman daripada Nabal yang menyombong dan mengancam kepada Daud. Ya, akhirnya apa? Daud tidak jadi membunuh Nabal. Hatinya sudah dilunakkan oleh apa yang dilakukan oleh Abigail. Ya, maka kita bisa melihat di sini Abigail adalah seorang yang hidup mempraktekkan kasih. Pertama, Abigail itu berfungsi dan berguna dalam perannya sebagai istri Nabal. Ya, dia orang yang cantik, bijak. 1 Samuel 25 ayat 3 tadi. Ya, tapi suaminya Nabal itu tabiat perilakunya sangat buruk, jahat, kasar. Haleluya. Nah, di sini kita bisa melihat Abigail begitu sabar, ya, dan dia mempraktekkan kasih dengan perilaku suaminya. Kalau tidak tahan, ya bagaimana? Tapi kita lihat Abigail tahan, ya, seorang yang bijak, yang kelihatan lembut gitu ya, Abigail itu ya, dibandingkan suaminya Nabal. Jadi dia dapat mengimbangi suaminya Nabal, dan itu hanya bisa terjadi kalau dia mempraktekkan kasih. Jadi suaminya kasar, ya pasti kepada Abigail juga. Suaminya juga orang yang mau menang sendiri, perilakunya tidak baik, perilakunya kasar. Tapi Abigail bisa mengimbanginya. Kalau tidak dengan kasih, tidak mungkin. Mungkin ada para wanita yang mendengar firman Tuhan ini. Anda bisa seperti Abigail. Ya, Anda bisa. Kasih Allah ada dalam hidupmu. Anda pasti bisa. Ya, seperti Abigail. Mungkin suamimu kasar dan sebagainya. Ya. Yang kedua, Abigail itu influencer. Ya, orang yang menularkan yang baik. Dia seorang yang ramah. Ya. Penuh semangat, sukacita, sabar dan tekun, rajin, berpikir positif dan percaya kepada Tuhan. Dan kita juga harus seperti itu. Haleluya. Menularkan yang baik. Khususnya dalam persekutuan doa wanita air hidup. Saya mengajak para wanita yang mendengar firman ini. Untuk kita jadi influencer. Seorang wanita yang dengan perilaku dan tabiat kita. Dengan pelayanan kita. Kita jadi influencer. Seorang yang menularkan yang baik.
ya dalam keluarga, kalau yang bekerja di tempat pekerjaan, dalam persekutuan doa wanita air hidup. Seorang yang menularkan hal-hal yang baik. Mungkin keramahan kita, itu menularkan yang baik. Semangat kita, selalu bicara positif, bicara yang positif bukan yang negatif. Itu menularkan hal yang baik. Sukacita, itu menularkan yang baik. Saya punya kawan dari zaman remaja ya, seorang ibu ya, dan sampai sekarang dia begitu selalu bergairah, selalu bersemangat melayani ya. Teman-temannya bahkan pendetanya di gereja dia bilang terhadap kawan saya seorang ibu itu, dia katakan nggak ada habisnya, nggak ada capeknya. Dia seorang yang selalu beri semangat, beri motivasi ya, orang yang sukacita, orang yang ramah, orang yang care, orang yang perhatian, nggak ada habisnya, kata pendetanya. Ya, puji Tuhan, pendetanya bilang di gereja saya, puji Tuhan, ibu ini luar biasa. Haleluya. Mari saya dorong para wanita yang dikasihi Tuhan, yang mendengar firman pada hari ini, jadilah influencer yang baik, yang menularkan hal-hal yang baik. Ya, di mana Anda berada. Ya, termasuk dalam persekutuan doa wanita air hidup ini. Tularkan, walaupun terbatas. Ya, kita punya sarana banyak ya untuk kita bisa menularkan, beri perhatian, beri dorongan ya dan sebagainya. Tularkan yang baik. Yang ketiga, kalau kita melihat Abigail ini seorang yang wise, bijaksana, berhikmat. Ya, ketika tahu perbuatan suaminya ya, dan ketika dia tahu bagaimana Daud hendak membunuh suaminya, ya puji Tuhan, dia datang merendahkan diri, meminta maaf, dan memberi upeti kepada Daud. Akhirnya kemarahan Daud pun menjadi reda karena tindakan yang bijaksana. Ya, orang yang penuh dengan kasih, dia akan dapat bertindak dengan bijaksana. Ya, tapi orang yang tidak mempraktekkan kasih, dia akan bertindak di luar nalar. Di luar nalar. Ya, seringkali di luar. Tapi orang yang melakukan kasih, dia akan bertindak sesuai dengan bijaksana. Apakah kita bisa melakukan semuanya itu? 1 Yohanes 4 ayat 19 sebagai bagian terakhir. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Biarlah para wanita yang dikasihi Tuhan dalam wadah persekutuan doa wanita air hidup. Ya, jadi wanita yang berfungsi dan berguna di keluarga, yang bekerja di tempat pekerjaan, dan dalam wadah persekutuan doa wanita air hidup. Ya, caranya apa? Praktekkan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, dan saya akan doakan para wanita ya yang sudah mendengar firman Tuhan. Ya, saya akan doakan persekutuan doa wanita air hidup. Bangkitkan lagi semangatmu sehingga engkau berfungsi dan berguna ya untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu dirasakan oleh sesama, di keluarga dirasakan hal yang baik, di kantor dirasakan yang baik. Dalam persekutuan doa wanita air hidup pun hidupmu juga jadi berkat. Tuhan memberkati. Saya mengajak para wanita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu besar. Engkau yang membuat kami mampu untuk jadi seorang yang berfungsi dan berguna ya dengan mempraktekkan kasih. Kami dapat mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau semangat kami kendor. Ampuni kami kalau kami juga mengalami banyak hal membuat kami kendor sehingga kami tidak berfungsi, sehingga kami tidak berguna. Ampuni kami. Bangkitkan lagi semangat kami. Bangkitkan lagi roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Hamba berdoa untuk semua pribadi lepas pribadi, para kaum wanita yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang bermasalah, pertolongan adalah datang dari Tuhan sendiri. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang punya niat pada setelah mendengar firman Tuhan pada hari ini, mau berfungsi dan berguna. Tuhan dengar doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Dan secara khusus, hamba doakan untuk persekutuan doa wanita air hidup. Untuk para pengurus, simpatisan, semua yang tergabung dalam persekutuan doa wanita air hidup. Bangkitkan kembali semangat yang lebih, yang berkobar-kobar. Semuanya disatukan, sama-sama melayani, dan sama-sama semua menjadi berkat, berfungsi, dan berguna untuk sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita tadahkan tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dan berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, menopang, menolong, memberkati, menguatkan, melindungi, dan menyertai kami sekalian. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati persekutuan doa wanita air hidup. Shalom. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak